Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Andoko dengan NIM 17030039. Ya, ingin menjelaskan menjawab ujian akhir semester mata kuliah komputasi awan yang diampu oleh Bapak Sudaryanto STMN. Yang nomor 1 pada poin A adalah jelaskan secara singkat ngrok dan package ngrok, yaitu ngrok adalah proxy server untuk membuat atau membuka jaringan private melalui NAT atau firewall untuk menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Sedangkan package terdiri atas program klien berbasis Python yang berkomunikasi dengan layanan online milik package. Layanan ini menyediakan akses dari internet ke web server yang berjalan di sistem klien. Web server dapat dijangkau dari luar di bawah subdomain dalam bentuk HTTPS, username package.me, dan trafik juga secara opsional dapat di-encrypt lewat SSL. Package dapat mentransport trafik HTTPS dan juga protokol lain seperti VNC. Kemudian yang poin B adalah apa perbedaan dari keduanya. Kalau ngrok selalu mendapatkan alamat page yang random atau berbeda-beda, sedangkan package selalu mem-forward ke alamat page yang kita daftarkan dari awal. Kemudian yang poin C, kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan ngrok dan package. Ngrok dapat mengeksekusi secara langsung server localhost tanpa harus registrasi terlebih dahulu dan diberi akses gratis 7 jam per sistem. Sedangkan kelebihan package dapat digunakan untuk mengetes atau mendemokan program tanpa harus menggunakan server hosting. Selanjutnya kelemahan ngrok dan package. Ngrok setiap kali menutup aplikasi ngrok, kita akan diberikan alamat URL publik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan usaha untuk mengecek kembali URL yang berubah untuk disebarkan pada grup media sosial seperti WA, Facebook, Instagram. Selanjutnya, kelemahan package. Setiap kali ingin mengakses link atau web server, maka laptop yang menjadi servernya. Maka laptop harus standby hidup terus-menerus karena kalau sampai mati, link tidak dapat diakses. Kemudian yang poin D, manfaat bagi Anda, manfaat bagi saya, yaitu yang pertama, demo tanpa mendeploy. Ya, ini saya kopas saja ya. Ini saya kopas belum saya edit, makanya di sini keterangannya sobat punya program lalu ingin dites tanpa harus repot-repot menaruh file di server hosting. Ngrok inilah salah satu pilihannya. Itu yang dimaksud kalau ada program, kalau kita mempunyai program, mempunyai coding, kita tidak perlu menaruh file program kita itu ke server yang bisa di hosting. Yaitu kita memanfaatkan ngrok untuk secara langsung menunjukkan hasil program yang ada di komputer atau localhost ke komputer klien melalui internet. Kita tetap terhubung ke internet. Yang kedua, mempermudah pengujian di perangkat mobile. Nah, ngrok tuh kita bisa memanfaatkannya untuk pengujian program kita di perangkat mobile. Ini dituliskan keterangannya, program yang kita selesaikan kadang perlu diuji di beberapa perangkat mobile untuk memastikan apakah program dapat berjalan baik. Kemudian yang selanjutnya, membuat
jaringan private ya. Dengan Nginx atau package itu tadi, kita tuh bisa mempunyai jaringan private untuk menjalankan layanan personal cloud yang fungsinya untuk mensinkronisasi file, menjalankan webmail dari hardware Anda secara aman menggunakan end-to-end encryption. Nah, jadi Nginx sama package tadi tuh udah aman, karena kalau kita mau buat jaringan private loh ya, kita mau buat jaringan private itu dia udah aman karena dia mempunyai apa namanya end to end encryption seperti WA, seperti kita chattingan di WA sama VC sama eh, apa namanya telepon. Ini kok kayak gini. Nah, nih. Ya, yang selanjutnya nomor 2 yaitu tentang GitHub. Yang pertama membuat repo atau repository. Sebenarnya tadi itu udah tak bikin, tapi karena saya tidak terlalu ngerti, saya pause, saya lihat tutorial, saya jalankan lagi. Nah, malah yang terakhir yang menambahkan branch itu tadi tidak ke record. Ini kita ulang lagi. Yang pertama yaitu membuat repo atau repository. Yang pertama nih ya. Ini kita klik yang tanda plus di pojok kanan atas, new repository. Kita tunggu jaringannya agak lelet. Ya Allah. Nah, di sini kita namain UAS komputasi. Yang pertama tadi nama saya, tak namain nama saya di Gandoro. Sekarang saya namain UAS komputasi awan. Oke, di sini public. Nah, kita bisa milih. Kalau public tuh bisa dilihat oleh siapapun, kalau private tuh buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya program, kita mau nyimpan di GitHub buat kita sendiri ya, kita klik private. Kalau bisa diakses oleh teman-teman kita, oleh siapapun, kita klik public. Nah, terus yang ini biar bisa diedit sama teman, kita centangnya add a readme file. Terangannya this is where you can write a long description for your project. Ini dimana bisa nulis panjang description for your project. Jadi kita bisa nulis project kita tuh secara panjang itu. Pokoknya itulah, nggak terlalu jago juga bahasa Inggris ya. Nah, terus yang selanjutnya kita klik create repository. Ayo jaringannya. Nah, nih udah. Oke, habis itu yang poin B membuat file dengan ekstensi HTML. Kita tambah file create new file. Nah, di sini name your file kita tulis aja tambah file was. Oke, enter. Yang di sini di sini aduh, ya. Nah, di sini kita bisa kasih codingan. Nah, ini tadi tuh aku tuh kayak gini. Jadi kerjain terus tak pause. Habis itu nyari tutorial, jalanin lagi. Kita cari aja coding sederhana sama kayak yang tadi guys. Ini kita ngambil yang dari coding ini sama kayak yang tadi sih. Ya apa-apa wis.
Nah, di situ kita kopas saja codingannya. Nah, ini dikopas. Ctrl C. Aduh, nggak jadi guys. Nah, mana gitnya? Ini kita kopas saja di sini. Oke, kita copy, habis itu kita commit new file. Nah, kalau kita mau nambahin branch baru, itu kita di sini klik yang create a new branch for this commit and start a pull request. Nah, karena ini membuat file dengan ekstensi .html, kita cukup klik yang ini. Kita cukup klik yang commit directly to the main branch. Jadi kita tuh satu branch tapi dua file. Nah, kita commit aja. Commit new file. Oke, udah. Nah, ini udah. Tadi mana? Nah, ini tambah file UAS. Terus melihat status yang ada di working area tadi udah. Memindahkan file dari working area ke staging area udah. Mengcommit file udah. Melakukan perubahan atau edit. Oke, kita edit. Kita edit filenya. Kita edit ini. Kita klik aja yang ini. Baru kita edit. Kita klik yang gambar pena ini ya, kanan atas nih. Nah, ini udah bisa diedit. Kita tambahin yang di sini H1 berarti H2 nanti Diandoko. Kita edit aja sesuka kita. Kalau misalkan kita punya program ya kita harus editnya sesuai ini ya, sesuai program yang ada ya, sesuai dengan apa namanya, cara-caranya, pokoknya begitulah. Udah, habis itu kita commit change. Kita klik commit change. Oke. Nah, ini udah. Ini kan yang diedit tadi yang ini. Terus di sini keterangannya satu kontributor. Nah, kalau ada yang edit satu orang berarti di sini satu kontributor. Kalau teman-teman kalau teman kita mau ngedit program kita berarti nanti di sini keterangannya ada. Kita tahu. Kita yang punya akun tahu. Habis itu melihat log di setiap perubahan. Tadi udah menambahkan branch baru. Nah, kalau kita mau nambahin branch baru berarti kita di sini klik yang tadi ada tambah file. Coba. Jadi UAS kemudian coba klik ini aja, UAS komputasi awan. Terus kita add file. Nah, kita create new file. Kita nambahin branch baru berarti kita buat file baru. Kita buat file baru. Terus dinamain branch baru. Oke. Terus di sini ya, kalau yang tadi kan codingan, di sini ini sebenarnya khusus buat Pak Rian. Semoga dapat nilai A. Amin. Oke, dah. Habis itu yang bawah. Nah, kalau yang tadi kan yang ini, berarti yang sekarang yang ini. Ini page 1, ini kita ganti aja branch baru. Oke, propose new file.
klik propose new file, kita tunggu. Oke, sekarang udah. Kalau kita mau, nah ini kita bisa komen, create sprint baru, kita bisa komen semoga dapat nilai A. Komen terus kita pull request branch yang tadi. Oke. Setelah selesai, nah ini kita nunggu. Setelah kita pull request, nah di sini, nah kita pull request, kita bisa merge, yaitu yang pada poin K. Kita bisa merge. Nah, kita merge terus kita di sini bisa ganti nih namanya create branch baru 2. Terus kita klik confirm merge. Oke, pull request successfully merge and close. Nah, ini udah. Coba kalau kita delete. Terus kita mau mengembalikan yang kita delete tadi. Kita tinggal restore lagi. Nah, ini yang tadi kita delete, ini yang kita restore. Nah, kalau yang upload file yang sudah dibuat di lokal dengan Git ke GitHub, tadi aku udah download. Kita coba aja. Yang poin L, kita nyari file. Coba kita nyari file, kita bikin file lagi, file baru. Nah, ini kita udah download tadi. New folder, coding sederhana. Oke, ini kita masukin aja yang tadi. Codingan tadi masih bisa enggak ya? Kalau nggak bisa, kita cari tadi mana? Aduh, tadi mana kok nggak ada? Nah, yang tadi pengertian yang tadi yang nomor 1 sumbernya ini. yapsamuel.blogspot.com. kita nyari ini loh, coding sederhana. Oke, coding sederhana. Baterainya habis. Oke, coding sederhana kita kopas aja ya. Kopas ini. Terus tadi ini ya. Di sini kita kopas. Oke, kalau mau. Oke. Loh. Kalau mau. Aduh. Ini kita copy. Kita masukin di sini. Nggak mau. Iya, nggak mau ya. Harus notepad ya.
harus di Notepad. Kalau di Python tidak ada Notepad ya. Notepad. Oke, buka Notepad. Di sini baru bisa. Nah, ini di sini kita save as di coding sederhana. Save. Coding sederhana. Nah, udah nih. Nah, ini udah coding sederhana. Nah, isinya coding sederhana. Ini kita langsung git bash. Kita langsung git bash. Oke, nah ini udah kan? Ini udah, terus kita init aja. Init command phone. Begini aku belum tahu. Aku ini belum tahu. Udah sampai sini aja. Sampai sini aja karena waktunya udah 5:30. Ini udah dikasih kesempatan sebenarnya sampai jam 4, tapi dikasih kesempatan sama varian sampai jam 6. Ini udah setengah 6. Kita saya akhiri sampai di sini. Yang penting kalian ngerti, ya guys ya. Aku juga belum terlalu ngerti, mohon maaf varian. Ini juga sambil belajar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya guys ya yang sudah menonton.